Halo teman-temanku, selamat pagi. Saya ingin refleksi hidup saya berdasarkan bacaan rohani hari Sabtu 25 April 2020. Ini yang menarik sekali, topiknya ialah saya buat sadarlah dan berjuanglah. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yang menarik dari bacaan hari ini ada beberapa nih. Dari 1 Petrus bab 5 ayat 6b sampai dengan 14. Di sini dibilang bahwa saudara-saudara terkasih, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya pada waktunya kamu ditinggikannya olehnya. Yang menarik buat saya, rendahkanlah dirimu. Lalu karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saya dulu menerima pengajaran dari suster dari sekolah saya dulu di Regina Pacis, Slipi, Jakarta, bahwa bedakan rendahkan dirimu sama rendahkan hatimu. Rendah diri sama rendah hati. Tapi di sini rendahkanlah dirimu. Apa maksudnya? Itu menarik juga buat saya. Jadi supaya di sini tampaknya dengan badanku, dengan hatiku juga tentunya, itu kita merasakan merendahkan diri dengan badanku. Jadi sikap rendah, sikap di bawah secara fisik ya. Ada refleksi, ada merefleksikan, mengapresiasikan, menampilkan sikap rendah, sikap kecil ya, sikap rendah. Itu sebagai wujud dari rendah hati maksudnya. Sebagai wujud dari rendah hati. Ya, tidak sombong tetapi rendah hati. Ya. Oke. Nah, dan menarik lagi di sini, dia bilang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab dialah yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah, ini yang menjadi judul topik saya ya. Saya ambil itu. Lawanlah si iblis. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan teman-teman, hari ini saya ingin kemukakan juga bahwa hari ini adalah pesta, ya, peringatan Santo Markus, pengarang Injil. Ya, dia lambangnya di sini tadi pastor ya di Misa Kudus itu pakai jubah warna merah. Jadi dia sebenarnya juga martir. Saya baca di buku ini, yaitu di buku Orang Kudus Sepanjang Tahun, ya, karangan pastor Monsignor Nicholas Martinus Neders, KICM, bahwa Markus itu adalah keponakan Barnabas. Barnabas itu pelindung paroki Pamulang, paroki saya. Dia itu yang pembantu setia dari Santo Petrus, ya, pada waktu di Roma. Dia Santo Petrus menulis surat ya kepada umat ya di perbatasan di Asia Kecil ya, para pendatang di Asia Kecil, di Bitinia ya, di Kapadokia, di Asia Kecil ya, di situ. Itu menulis surat seperti ini ya kepada pendatang-pendatang baru ya di sana yang sudah dibaptis ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan di situ Santo Petrus bilang sadarlah dan berjaga-jagalah. Dan saya lihat di Kamus Umum Bahasa Indonesia, berjaga-jagalah itu artinya selalu siap sedia, brother and sister, teman-temanku yang baik. Siap sedia. Nah, saya di dalam melaksanakan refleksi kitab suci yang dianjurkan juga oleh Sister Ruth Solaiman, dan saya dengarkan baik-baik, sampai dengan sekarang saya lakukan. Saya menjadikan kebiasaan yang baik ini, kebiasaan utama saya yang saya sukai, saya tertarik, saya buat mudah. Karena apa? Karena saya menyiapkannya dengan baik-baik, teman-temanku. Ya, bertahan sampai dengan sekarang dan terus nih selamanya. Karena saya menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Ya, ini berjaga-jagalah. Yaitu apa?
saya malam-malam sebelum saya tidur, saya sudah siapkan bukunya, ya, yang apa yang ingin saya baca, ya, handphone saya bangun pagi, saya live streaming Misa Kudus, walaupun terlambat, saya ada rekamannya yang dari Bandung, ya. Lalu setelah itu saya baca kitab suci dari handphone saya di e-Katolik. Saya sudah siap. Oleh karena itu, di meja ini dan saya mulai sharing, mulai mencatat refleksi saya dari bacaan Injil, bacaan rohani sesuai kalender liturgis Katolik hari ini. Jadi supaya terus, ya, memiliki kebiasaan yang kecil-kecil, tetapi nanti hasilnya luar biasa. Seperti Sir Rod Soleman bilang, hasilnya itu kita akan selalu menumbuhkan imanku menjadi iman yang hidup, memiliki harapan yang kuat, dan memiliki cinta kasih yang berkobar-kobar. Ya, selalu ada di jalan bimbingan Tuhan Yesus. Itu hasilnya nantinya. Jadi kuat. Ya. Nah, saya teringat di sini cerita bahwa ada suatu perlombaan di suatu kawasan di India, di Amerika di sana, suku Indian. Kepala sukunya itu mengadakan suatu perlombaan. Siapa yang bisa jadi pawang hujan yang terbaik. Nah, suku-suku Indian yang ada di Amerika di sana itu berlomba. Ada suku Indian si A, ya, dia ikut. Suku Indian B ikut juga. Lalu kelompok suku Indian A ini ternyata kalah. Nah, suku Indian B ini, kelompok suku Indian B ini menang lagi. Ternyata menang lagi dia. Jadi memang dia memiliki sejarah, ya, track record itu yang bagus sekali. Karena ini suku Indian ini kok tidak pernah terkalahkan. Menjadi pawang hujan, jadi benar-benar dia minta hujan turun. Hujannya turun gitu. Karena apa namanya, dibutuhkan untuk air di sana, ya, kebutuhan air di sana, di Amerika sana, di suku Indian sana. Suatu hari reporter TV itu tanya kepada ketua kelompok suku Indian B ini, kenapa ya kelompok kamu ini kok menang terus di dalam perlombaan turunin hujan ya, pawang hujan ini untuk turunin hujan ya. Jadi sejarah kamu ini sampai sekarang ini kamu masih menang terus, rahasianya apa? Ditanya. Lalu ketua kelompok ini bilang, oh begitu ya, kami itu minta terus, nggak pernah berhenti, nggak pernah berhenti sampai turun hujan. Teman-temanku, itu jawabannya. Jadi makanya jadi menang terus. Yang di sini nggak hujan-hujan, berhenti. Ini terus sampai turun hujan, baru dia berhenti. Jadi teman-temanku, itu artinya berjaga-jagalah, bersiap sedialah terus, tekun, konsisten, persisten. Ya, berjaga-jagalah itu artinya siap sedia, tekun, konsisten, persisten, supaya kita menang. Seperti suku Indian kelompok B, menurunkan hujan, berhasil menang terus. Karena si iblis itu berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, di zaman sekarang, teman-temanku, pemerintah ditanya nih sama reporter TV RI, TV ya, reporter TV, stasiun TV RI atau apa, saya tidak ingat. Ini menurut Presiden, kapan selesainya wabah COVID-19? Jawaban Presiden luar biasa, Jokowi, bahwa dia bilang bahwa saya tidak bisa meramal kapan, karena dari data-data yang diterima ya dari ahli matematik dan sebagainya, itu ada yang bilang April, akhir April, ada yang bilang Mei. Ini matematik ini Mei, yang satu lagi matematik ini Juni. Jadi dia belum bisa memastikan kapan. Tapi dia bilang, Presiden Jokowi, satu, yang bisa cepat ini selesai, diperlukan disiplin, taat, untuk berjaga jarak, untuk pakai masker, untuk bersih-bersih, tangannya hidup bersih lah ya, cuci tangan, hidup sehat, itu ya, tidak berkerumun-kerumun tanpa tujuan yang penting, ya, berkerumun
maksudnya tuh tidak keluar rumah tanpa tujuan yang penting. Gitu. Ya. Disuruh tidak mudik, tetap setia, tetap konsisten, tetap disiplin. Nah, itu yang diminta oleh presiden. Sama, diperlukan siap sedia, konsisten, disiplin, persisten. Nah, itu yang diminta dengan topik ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, bersiap sedialah, tekun, persisten, disiplin, konsisten, taat. Itu artinya sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, sesuai topik saya. Tapi di sini ada tambahan lagi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, dalam Injil Markus nih, ya, dia dari Yerusalem, keponakannya Barnabas. Ya, lambangnya dia itu sebagai pengarang Injil ialah singa. Ya, dan dia adalah bapak para pertapa di gurun pasir Mesir. Nah, makanya ada tradisi meditasi Kristiani yang ditemukan kembali oleh pastor, saya lupa namanya. Itu dia menemukan bahwa ini sebenarnya memiliki Katolik ini memiliki tradisi kitab meditasi Kristian ini, karena dari para pertapa itu, bapak pertapa di gurun pasir Mesir itu Markus, ya, sejak Petrus dulu tuh di abad-abad pertama. Oke. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Teman-temanku, berdiam di rumah, ya, untuk taat itu penderitaan sebenarnya. Tapi bukan berarti diam di rumah tanpa keluar, ya. Boleh keluar, tapi yang penting tapi kembali lagi cepat. Ya, tidak berkerumun, ya, berkerumun di rame-rame, ya, yang tidak ada tujuannya. Penderitaan. Ya, diam di rumah penderitaan, tapi lawanlah, ya, dengan iman yang teguh. Nah, saudara-saudara kita yang muslim ini telah berlatih, ya, dia berpuasa, yang melawan hawa nafsu. Ya, bagus sekali. Ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya, ini menarik juga. Saya sangat dalam sekali di sini. Melengkapi, bagaimana Allah melengkapi? Ya, ini dengan iman, dengan sabdanya yang hidup. Lawanlah iblis juga dengan iman. Iman itu kayak tameng, perisai. Ya, panah api iblis itu ditangkis dengan tameng. Ya. Dengan sabda Tuhan sebagai pedang tajam. Ya. Pedang sabda Tuhan. Itu kayak pedang. Kita lawan iblis. Iblis itu, panah itu lewat pikiranku. Pikiran teman-teman, ya, kita semua. Dengan, wah, sudahlah Willy, jangan sok suci. Ngapain? Bangun pagi-pagi, misa kudus live streaming, buka handphone, baca e-Katolik. Kapan kamu kerjanya? Kamu mikirin ini terus? Enggak, teman-temanku. Saya menyiapkan dengan sebaik-baiknya, disiplin saya mengatur waktu. Ya. Setelah itu saya bekerja, teman-temanku. Itulah iblis menggoda pikiran. Tapi saya lawan dengan sabda Tuhan. Ingatlah, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu. Saya bisa jawab itu karena saya baca kitab suci. Selalu mendengarkan sabda Tuhan. Berjaga-jagalah. Selalu saya disiplin, teman-temanku. Makanya si Surut Soleman katakan, ayo setiap hari refleksikan hidupmu dari bacaan rohani sesuai kalender liturgis Katolik. Karena ini begitu rapi, begitu banyak tertib. Katolik mempunyai kalender liturgisnya. Di seluruh gereja sama hari ini bacaannya. Jadi dia melengkapi, meneguhkan imanku. Aku dikuatkan, dihibur, dibimbing. Itulah sabda Tuhan, teman-temanku. Ya. Dan di sini dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasehati dan meyakinkan kamu bahwa kasih karunia ini benar-benar datang dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Itu nasihat-nasihat Santo Petrus dalam surat kepada orang-orang pendatang-pendatang baru di Asia Kecil. Itu juga untuk diriku, untuk teman-teman hari ini berlaku, tetap hidup dengan konteks, dengan situasi kondisi hari ini kepadaku. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus, dan juga dari Markus anakku. Luar biasa Santo Petrus. Dia menyebut Markus sebagai anakku,
Ya, di sini anak rohani ya maksudnya ya, bukan jasmani. Dan Markus itu Yohanes Markus nama lengkapnya. Itu adalah pembantu yang setia dari Santo Petrus. Dan ini menarik lagi, Mazmur 89. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorai. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah-megah. Jadi kita bermegah-megah, berbangga. Nah, itu dalam kasih Tuhan. Ya, kita lawan iblis itu dengan kebanggaan, dengan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita bangga. Itu maksudnya. Jadi arti bermegah-megah, sombong, yang di Kamus Bahasa Indonesia bermegah-megah tuh ya sombong, tetapi sebenarnya berbangga ya bahwa kita kuat karena sabda Tuhan. Jadi kita harus perhatikan hati-hati konteks dari bacaan kata-kata yang tertulis di sabda Tuhan ini. 1 Korintus 1 bait pengantar Injil ayat 23 sampai dengan 24, kami memberitakan Kristus yang tersalib, dialah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Teman-temanku, jalan salib adalah dasar fondasi keluargaku. Dulu pernah ketua lingkungan saya sebelum merit di Kebayoran Lama mengatakan, Willy, kalau kamu nanti sudah berkeluarga, ingat ya, dasar hidupmu adalah salib Kristus. Dalam keluargamu salib Kristus, yaitu ini. Kami memberitakan Kristus yang tersalib, dialah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya, dasar keluargaku, gerejaku di rumah tangga ini, wadas yang kokoh yaitu Kristus, teman-temanku. Oke, teman-temanku. Dan yang menarik lagi di sini, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil dari Injil Markus. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada 11 murid dan berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Teman-temanku, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi, mulai dari diriku sendiri, teman-temanku, dan kepada pasanganku, kepada anak-anakku, kepada keluargaku, gereja, rumah tangga, eklesia domestika. Baru kita misioner, diutus ke daerah-daerah, misalnya seperti dalam komunitas Couples for Christ-ku. Aku ingin juga merasul di daerah-daerah, menjadi pewarta kabar baik. Tapi mulai dari diriku sendiri, dari keluargaku, teman-temanku. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. 1, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ya, teman-temanku, di sini meyakinkan aku bisa mengusir setan-setan demi namaku. Dan teman-temanku juga bisa meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Bisa, teman-temanku, minta kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu, untuk bisa menyembuhkan teman-teman yang sakit, sesama kita yang sakit. Ya, mengusir. Ini bukan memegang ular ya, terus berantem teman-teman jadi memegang ular. Ya, di sini berani menghadapi setan. Ular kan lambangnya itu kan setan ya. Setan itu lambangnya ular ya. Setan. Jadi kita bisa melawan setan itu. Dia meracuni pikiranku, kita bisa tangkis racunnya. Ada zat penawarnya. Ya. Dan kita jadi selamat, tidak celaka. Ya, karena selalu dibimbing Tuhan. Ya. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dan itu yang menarik. Sampai dengan sekarang Tuhan Yesus turut bekerja. Jadi saya dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu bekerja sama. Hari ini Tuhan Yesus menjadi raja dalam hidupku. Dia yang memerintah, saya yang melakukan. Saya menentukan juga dalam hidupku. Tapi sesuai dengan petunjuk Tuhan Yesus. Oke, teman-temanku, ya, topik hari ini, sadarlah, ingat, dan berjaga-jagalah, terus, disiplin, konsisten, persisten, ya, dan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, mulai dari diri sendiri. Selalu refleksi kitab suci,
tiap hari, rajin, tiap hari. Siapkan dengan baik-baik, supaya kebiasaan yang utama ini, yang baik ini terus berjalan, menyenangkan, menarik, bertahan. Sehingga saya juga rajin, terus menyukainya, terus sampai selama-lamanya. Oke, sampai jumpa teman-temanku besok. Bye. Lakukan, semangat, dan bekerja dengan penuh iman, penuh harapan, dan cinta kasih yang berkobar-kobar. Bye, dari Willy Wibianto.